Oke, selamat sore Pak Sofyan Ardi. Selamat sore kembali Bu Mutiara. Iya, apa kabarnya hari ini Pak? Sehat Bu, Ibu sehat? Ya, sehat Pak. Ini masih di sekolah ya Pak ya? Masih Bu, ini masih di sekolah. Saya mungkin menutup gerbang nanti Bu, terakhir. Iya ya Pak. Berarti di sana itu kalau pulang sekolah itu di jam berapa ya Pak? Kalau di sini 14.30 Bu. Nah, 14.30 les terakhir lah itu Bu. Kalau di sekolah Ibu? Kalau kami jam 13.25 sudah pulang Pak, sudah selesai pembelajaran. Mantap, Tapi biasanya memang guru yang punya tugas tambahan, ya sama seperti Bapak menutup gerbang juga nanti Pak. Tambahannya untuk gerbang ya Bu ya? Iya benar Pak. Oke Pak Sofyan, Iya Bu. Jadi sebelum kita mulai sesi coaching kita hari ini, Ya. saya mau tahu dulu nih, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching ini? Ada hal yang ingin Bapak utarakan atau ada hal yang mungkin Bapak rasakan pada hari ini yang ingin Bapak sampaikan? Boleh Pak? Iya, baik Bu. Perasaan saya hari ini menjelang coaching itu tadi ada perasaan saya memang benar-benar tidak menyenangkan. Saya kesal, saya jengkel, bahkan bad mood ya Bu ya. Nah, dengan sikap seorang guru juga rekan sejawat. Biasanya kita kalau tahun ajaran baru, semangat baru, semua serba baru ya Bu ya, dengan power baru, semangat untuk mengajar siswa baru juga. Nah, kalau ini saya kebalikannya. Bahkan saya jadi tidak semangat untuk mengajar, tidak semangat untuk datang ke sekolah begitu Bu. Itu perasaan saya pertama. Perasaan saya yang kedua, menjelang coaching ini saya senang karena Ibu sudah mengajak saya ataupun Ibu mau diajak untuk berbagi cerita, keluh kesah begitu Bu. Ya, Pak. Oke, saya harap mari kita bisa jadikan sesi coaching ini menjadi ruang untuk menjelajahi solusi bersama atas perasaan kekesalan yang mungkin Bapak rasakan hari ini. Oke Pak, kita masuk ke sesi tujuan. Dalam coaching ini pasti ada tujuan yang ingin kita capai Pak, terutama Bapak sendiri. Apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini Pak? Dari sesi coaching hari ini ada tujuan yang ingin saya capai, yaitu saya mampu menyelesaikan masalah yang saya hadapi hari ini. Saya mampu menyelesaikan kekesalan hati saya yang tadi tidak menyenangkan jadi menyenangkan. Yaitu ada satu rekan sejawat saya di sini, satu MGMP yang tidak ingin diajak kolaborasi. Artinya beliau acuh tak acuh ataupun tidak peduli dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah tupoksi secara profesional begitu Bu. Oh, jadi ada beberapa poin memang yang ingin Bapak selesaikan ya Pak di sesi coaching kita ini ya Pak ya. Oke, jadi dari tujuan tersebut Pak, apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching ini Pak? Iya, ukuran keberhasilan yang saya inginkan dari coaching ini nantinya saya menemukan, saya bisa mendapatkan rencana-rencana untuk penyelesaian masalah, lalu saya aplikasikan ke dalam saya implementasikan kepada rekan sejawat saya tadi, sehingga rekan-rekan saya tadi yang tidak bisa diajak kolaborasi, tidak bisa diajak bekerja sama, sehingga nanti beliau itu dapat mengembalikan niat hatinya sehingga mau diajak untuk kolaborasi. Seperti contohnya kalau kita membuat RPP, kita kan bisa bekerja sama, saling membantu agar sama-sama ringan pekerjaan tersebut. Itu yang pertama. Lalu contoh lagi kalau ada perlombaan, beliau ini selalu saja tidak mau diajak untuk bekerja sama. Artinya lepas tangan begitu saja. Ya sudahlah, latih saja lomba itu. Beliau tidak acuh. Kalau perihal RPP atau modul tadi, beliau minta RPP ataupun modul yang sudah jadi, ya, tanpa ikut andil dalam pembuatannya, begitu Bu. Oke, berarti intinya tujuan dari sesi coaching kita ini adalah bagaimana Bapak bisa membangun atau menimbulkan kolaborasi dalam tim MGMP Bapak terkhusus pada guru tersebut ya Pak ya? Iya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap identifikasi Pak Sofyan. Ya, baik Bu. Apa yang membuat Bapak sampai merasa begitu kesal selain hal-hal yang Bapak utarakan tadi? Iya. Tersebut, Pak. Baik,
sebenarnya yang saya utarakan tadi itu sudah benar-benar membuat saya kesal, cuma ada beberapa lagi yang belum. Contohnya beliau ini seperti, menyerahkan semua pekerjaan yang memang itu harus dikerjakan secara pribadi kepada kami, Bu, begitu, kepada saya contohnya. Ya, Iya. contohnya kalau ada pembuatan soal, nah beliau kan masuk juga di kelas begitu ya, artinya ya beliau pasti mahir dalam membuat soal juga. Nah, di saat itu juga beliau tidak mau membuat soal dalam alasannya yaitu sudah tua, memang guru tersebut tua ataupun jauh di atas umur saya. Namun dengan alasan tersebut beliau melepaskan pekerjaan itu. Sehingga sayalah membuat soalnya, beliau tidak membuat soal. Nanti beliau meminta soal dari saya. Tuh, Mhm. ataupun RPP tadi tidak mau mengerjakan, tapi saya disuruh mengerjakan, kalau sudah selesai beliau minta RPP yang sudah jadi begitu. Ataupun ada lomba-lomba, nah beliau tidak mau tahu dan sebagainya. Nah, itulah hal yang membuat saya itu sangat jengkel gitu. Artinya kan pekerjaan tersebut bisa dikerjakan secara bersama dengan guru-guru lainnya ataupun bisalah beliau ikut andil. Nah, begitu Bu. Bahkan beliau itu seperti acuh tak acuh, tidak peduli gitu. Begitu Bu, itu yang membuat saya sangat-sangat kesal sekali. Berarti yang memang membuat Bapak sangat-sangat kesal adalah ketidakpedulian beliau yang Iya, terutama Pak ya, di samping, memang dia tidak mau berkolaborasi, dia juga tidak peduli terhadap, apa namanya ya, rekan-rekan gurunya, komunitas MGP, bahkan terkadang juga, untuk ininya ya Pak ya, apa namanya itu, sumber-sumber pembelajarannya, perangkat-perangkat pembelajarannya juga dia tidak ini ya, Pak, ya. iya. Oke, Pak Sofian. Jadi ketika Bapak menghadapi situasi seperti itu, eee, bagaimanalah sebenarnya Bapak menghadapi kondisi seperti itu? Atau ketika berada dalam situasi tersebut, ketika berhadapan dengan rekan guru yang seperti itu, Pak? Iya, kalau saya Bu, menghadapinya ya, saya hanya berdiam diri saja, Mhm. dalam arti berdiam diri sini bukan berarti tidak peduli gitu. Namun saya di situ mengambil sikap mengalah saja, namun kepala saya berpikir bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi begitu. Artinya ini juga demi kebaikan guru tersebut gitu. Jangan berlarut-larut seperti ini karena ya kita sama-sama bekerja, sama-sama juga harus lelahnya, sama-sama juga, senangnya begitu. Jadi ya saya awalnya menghadapinya dengan cara ya saya berdiam, namun saya dalam waktu dekat akan melaksanakan ataupun merencanakan aksi, merencanakan sesuatu sehingga rencana tersebut akan saya laksanakan dan mampu mengatasi masalah yang saya hadapi, gitu, Bu. Iya. Bagus sekali cara Bapak menghadapi situasi tersebut. Jadi ini saya juga mau tahu Pak, apa yang menjadi peluang atau, kemungkinan yang bisa Bapak ambil untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Iya, kemungkinan saya, peluang yang saya akan, dapatkan nanti kemungkinan saya bisa mengajak beliau yang tadinya acuh tak acuh, tidak peduli, bahkan melepaskan, pekerjaan yang harusnya bisa dikerjakan secara pribadi, ya mungkin saya bisa mengajak beliau untuk kembali berkolaborasi dan ikut andil dalam pekerjaan-pekerjaan MGMP, begitu, Bu. Ya, oke Pak. Pasti ketika Bapak, melaksanakan hal atau kemungkinan-kemungkinan yang sudah mungkin Bapak ini kan, ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak mencapai tujuan yang sudah Bapak utarakan tadi. Kira-kira Iya, apa hambatan dan gangguan itu, Pak? kalau hambatan saya yakin ini perihal usia ya, Bu, ya. Karena Ya. beliau juga jauh di atas saya, jadi saya prediksi ini menjadi hambatan. Artinya, eee, seperti kecanggungan ataupun seperti tidak menyenangkan bagi beliau kalau misalnya saya mengajak beliau untuk berkolaborasi ataupun bahkan menasihati bahwasanya memang pekerjaan itu harus dikerjakan secara bersama. Namun itu tadi hambatannya seperti perihal usia gitu. Karena seperti durhaka lah ya atau jahat sekali kalau misalnya saya yang lebih muda mengajak beliau untuk, "Ayo Bu kita kerjakan bersama, ayo Bu itu pekerjaan yang memang harus dikerjakan secara MGMP." Seperti tidak sopan kalau misalnya saya menasihati orang tua, begitu sih Bu. Itu hambatan yang saya prediksi. Iya, itu ya hambatannya, Pak. Jadi setelah Bapak memang mendapatkan apa yang, menjadi, kesempatan atau peluang yang bisa Bapak lakukan, dan Bapak juga sudah bisa mengidentifikasi hambatan atau mungkin gangguan yang bisa akan terjadi ketika menghadapi atau meraih tujuan tersebut, mari kita sekarang merancang, rencana aksi dari, eee
peluang atau kemungkinan yang Bapak buat tersebut. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Iya, baik. Rencana saya akan mengajak rekan-rekan MGMP satu mapel kami yang lainnya untuk mengajak beliau mengadakan pertemuan, di mana pertemuan tersebut kami isi dengan pembahasan kita harus kompak, kita harus kolaborasi, di mana pekerjaan tersebut akan selesai lebih cepat, akan selesai lebih maksimal jika dikerjakan secara bersama. Artinya tidak ada kecemburuan nantinya, tidak akan menyalahkan satu sama lainnya, tidak akan menyalahkan dia enak, sedangkan kami susah, tidak seperti itu. Jadi kami rencananya akan melakukan pertemuan secara intensif, Bu, untuk menyelesaikan kecanggungan selama ini, begitu. Ya, itu menurut saya udah rencana aksi yang cukup bagus ya Pak, yang mungkin bisa Bapak terapkan nanti. Jadi adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi tersebut? Ya, prioritas saya yaitu mempersiapkan rencana berupa pertemuan tadi, Bu, dengan rekan-rekan sesama MGMP. Kalaupun misalnya tidak bisa terlaksana dengan baik, mungkin kami juga akan melibatkan pimpinan sekolah, begitu. Oke, baik Pak. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik ya Pak ya. Apa strategi yang bisa Bapak gunakan untuk mencapai rencana aksi tersebut berjalan dengan baik, Pak? Ya, strateginya yaitu nanti ketika ada waktu kosong ataupun waktu luang, saya akan mengundang beliau atau guru tersebut untuk duduk bersama dengan sesama guru MGMP lainnya, sesama MGMP kami untuk duduk bersama, di mana duduk bersama kami tadi itu yaitu berbincang-bincang ringan sehingga menyampaikan keluh kesah selama ini kami alami, begitu. Lalu dari keluh kesah tadi beliau akan merespon. Semoga respon yang positif sehingga beliau menyadari bahwasannya selama ini kami itu sangat kesal dan beliau merasa bahwasannya beliau memang melepas tanggung jawab, begitu, sehingga beliau mampu memperbaiki sikap beliau terhadap kami. Iya, Itu strateginya. Oke, baik Pak. Jadi memang rencana aksi yang Bapak buat ini memang sudah betul-betul terstruktur dan fokus pada detail apa yang akan membantu Bapak mengatasi masalah tersebut ya Pak ya. Bisa mengatasi masalah tersebut menjadi dengan lebih efektif. Nah, bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Iya, untuk tindak lanjut mungkin dalam minggu ini, Bu, saya akan melaksanakan rencana tadi yang sudah saya susun, karena lebih cepat lebih baik, karena pembelajaran akan terus berlangsung, karena dalam waktu dekat juga RPP ataupun perangkat pembelajaran akan dikumpul. Nah, agar tidak ada lagi kesalahpahaman di antara kami, tidak enak hati di antara kami, maka dalam waktu dekat, dalam minggu-minggu ini akan kami adakan pertemuan, sehingga pekerjaan itu dapat berjalan dengan baik, menyenangkan, dan siswa juga tidak menjadi korban, begitu. Itu, Bu. Oke, baik Pak. Sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawab ya Pak ya. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Iya, saya punya komitmen terhadap rencana saya ini berupa pendekatan yang harmonis ataupun hangat, namun intensif, sehingga beliau mampu mengubah sikap yang tadinya acuh tak acuh, tidak peduli, bahkan melepas tanggung jawabnya begitu saja, sehingga beliau mampu mengubah sikapnya menjadi sikap yang lebih baik lagi. Kami semakin akur, semakin kolaborasi. Semoga juga beliau semakin kooperatif. Nah, artinya kami semakin harmonis dan pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan baik, ringan sama-sama kami, begitu, Bu. Ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Jadi siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut Pak? Biar Bapak itu tetap fokus dan tetap berpegang kuat pada komitmen yang telah Bapak pegang ini. Iya, tentunya sesama kami MGMP mapel kami itu sudah pasti yang pertama. Lalu yang kedua, kalaupun misalnya tidak berjalan dengan baik juga, barangkali kami bisa minta pendapat sama dengan guru penggerak angkatan-angkatan sebelumnya ataupun dengan sama CGP. Namun kalau juga tidak berhasil, ya kami akan ikut sertakan pimpinan sekolah yaitu kepala sekolah untuk membantu kami, begitu, Bu. Ya. Oke Pak Sofian, saya rasa sudah cukup sesi coaching kita hari ini. Saya berharap
atas solusi-solusi yang telah Bapak temukan tadi, itu bisa lebih meringankan perasaan Bapak yang sedang Bapak rasakan sekarang. Dan harapan yang paling terutama adalah, semoga MGMP Bapak itu bisa lebih solid, mampu berkolaborasi dengan baik, dan rekan guru yang Bapak ceritakan tadi juga bisa menjadi, partner bekerja yang baik juga dengan Bapak tentunya. Tidak menimbulkan lagi dia saling kesal, saling jengkel hati, seperti itu Pak Sofian. Ya, baik Bu. Semoga. Ya. Oke, saya rasa cukup Pak sesi coaching kita hari ini. Ya, kita bisa tutup coaching kita hari ini. Mungkin nanti di lain hari mungkin saya bisa menanyakan tindak lanjut yang setelah kita melakukan coaching ini. Mungkin saya bisa nanti review kembali rencana yang sudah Bapak buat, apakah memang berjalan dengan baik. Kita bisa evaluasi sama-sama. Ya. Iya, Oke, Bu, baik. terima kasih Pak Sofian. Terima kasih Bu.